Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan solawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Anwar Sitorus dari kelas KPI 6A, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Tubagus Wahyudi selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan berbicara tentang ilmu fikir. Ilmu fikir menurut pengertian saya pribadi, yang dimana setiap manusia dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pikiran, dan dari pikiran itu terbentuknya berpikir, dan berpikir itu terbentuknya pemikiran. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, memperingatkan kita dengan secara kalimat taukid, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya Allah itu memaksa kita untuk berpikir bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit yang tegak tanpa tiang. Bagaimana Allah menciptakan bumi dengan daratan luas yang dihuni dengan manusia dengan berbagai macam perbedaan, dari rambut, bentuk tubuh, bentuk mata. Bagaimana Allah menciptakan begitu? Dilanjutkan di ayat berikutnya, bagaimana Allah menciptakan makhluk dan seisi bumi yang kita huni ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Supaya kita bisa menumbuhkan pikiran tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Di sini kita, umat Islam, dituntut untuk mengerjakan perintah Allah dengan cara berdiri, yang dimana sholat kita disuruh Allah sholat berdiri. Tidak sanggup berdiri, kita boleh duduk. Tidak sanggup duduk, kita boleh berbaring. Begitulah Allah memaksa kita untuk senantiasa mengingatnya, supaya tumbuh pikiran kita, mendapatkan hasil dari pikiran. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Allah sendiri nanti yang menganugerahkan pikiran, supaya kita tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan apa yang diciptakannya secara sia-sia. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak dengan cara sia-sia. Dikatakan di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk tunduk kepada Allah. Di penghujung ayat, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.